berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Renungan kita didasarkan pada kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sebelum kita bersama-sama merenungkan, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat mengerti dengan baik, dan oleh pertolongan Roh Kudus juga bolehlah kami dengan tekun dan setia mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Putra Tuhan yang tunggal kami berdoa. Amin. Saya ulangi Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada seorang pemuda yang baru saja lulus SMA. Dia sudah dibaptis dan mengaku percaya CD beberapa bulan yang lalu. Kemudian ia berencana akan studi ke Jepang. Maka setelah ia lulus, dia mengikuti kursus bahasa Jepang. Kira-kira beberapa bulan, 3 sampai 5 bulan. Setelah dianggap cukup, dia kemudian mendaftar ke perguruan tinggi di Jepang. Tetapi ibu, bapak, dan saudara-saudara, ternyata dia tidak diterima di sekolah perguruan tinggi di Jepang tersebut. Oleh karena itu, dia kemudian merenung, dan seorang
pendeta bertanya kepadanya, "Nak, mengapa kamu kelihatan kurang gembira?" Anak ini, pemuda ini kemudian mengatakan bahwa bukannya aku tidak gembira, tetapi aku sedang merenung. Dan aku mengambil keputusan untuk menyerahkan semua perkara ini, menyerahkan seluruh hidupku ini kepada Tuhan Allah. Dan kemudian aku juga bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mempersiapkan masa depanku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pendeta yang mendengar jawaban, pergumulan, pernyataan pemuda yang tidak mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Jepang itu agak terkejut. Mengapa ya pemuda yang masih muda tentunya kok bisa tidak galau, kok bisa tidak gegabah, kok bisa tidak kacau hidupnya karena gagal melanjutkan studi ke Jepang. Tetapi sebaliknya, pemuda itu berkata, "Aku menyerahkan semua perkara ini kepada Tuhan Allah." Dan bahkan dia mengatakan, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku persiapkan? Apa yang harus pertama-tama aku lakukan untuk mempersiapkan masa depan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita perhatikan sungguh-sungguh kata-kata pemuda itu. Bukankah kata-kata dan pergumulan pemuda itu seperti apa yang dialami oleh pemazmur? Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan dengan jelas, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak." Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara semua, bila mana kita menghadapi situasi-situasi problematik, kita menghadapi masalah-masalah, kita berjumpa dengan kegagalan, marilah kita tetap percaya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Orang Jawa mengatakan, sumeleh marang Gusti. Berserah total kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Allah pasti merancang untuk kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Ibu, Bapak, dan Saudara, memang firman Tuhan ini kelihatannya sederhana. Ya memang sederhana. Percaya dan berserah kepada Tuhan Allah. Tetapi ketika kita jalani kehidupan ini, maka berserah
sumeleh marang Gusti, berserah kepada Tuhan. Tuhan Allah itu tidak semudah yang kita ucapkan. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, saya harus menjalani operasi untuk diambil pennya atau besi yang ada di lengan kanan saya ini, dan ketika saya harus menghadapi operasi, saya juga khawatir, saya juga takut kalau nanti dibius total lalu saya tidak sadar, atau seandainya sadar, wah perasaannya nggak enak, tangannya mungkin sakit dan lain sebagainya. Tapi malam sebelum operasi, saya berdoa dan kemudian menjadi lega ketika saya mengucapkan firman Tuhan ini, berserah sumeleh marang Gusti, maka Tuhan akan bertindak. Nah, malam itu saya tenang, dan besok paginya operasi, ternyata selesai operasi, loh kok tangan saya enggak bengkak-bengkak ya? Saya kok tangannya biasa-biasa saja ya, bisa digerak-gerakkan. Kok lebih enak? Yang saya bayangkan sakit, bengkak, enggak bisa gerak dan lain sebagainya, itu ternyata tidak ada. Nah, ini semua karena apa? Karena saya percaya Tuhan Allah bertindak melalui dokter, melalui perawat, melalui obat-obat, maka saya dipulihkan keadaannya setelah dioperasi, diambil pennya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, pengalaman hidup ini kiranya menolong kita untuk setiap kali menghadapi kesulitan, untuk setiap kali kita menghadapi hal-hal yang di luar rencana hidup kita, kita tetap percaya dengan cara sumeleh marang Gusti, menyerahkan semua segalanya kepada Tuhan Allah. Dan kita percaya Tuhan Allah itu baik dan Dia akan bertindak. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita memasuki saat hening untuk bersama-sama menyampaikan segala pergumulan-pergumulan hidup kita, permohonan-permohonan kita dalam doa-doa kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya akan menyebutkan pokok-pokok doa yang perlu kita panjatkan bersama. Ibu, bapak, dalam hati bercakap-cakaplah kepada Tuhan. Dalam hati, dalam keheningan, kita berjumpa dengan Tuhan Allah yang tidak kelihatan, tetapi ada di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Pertama, marilah kita berdoa, mohon roh Tuhan terus-menerus menguasai hidup kita, sehingga kita bisa berserah kepada Tuhan, sumeleh marang Gusti. Justru ketika saat-saat kita mengalami kesulitan,
Mungkin ada masalah, kesulitan yang saat ini sedang ibu, bapak, saudara hadapi. Bawalah semua kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan saja. Maka Tuhan akan bertindak dan memberi apa yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, marilah kita mendoakan saudara-saudari kita, teman-teman kita yang barangkali saat ini sedang sakit. Kalau ibu, bapak, dan saudara kenal, sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong. Dan kita percaya bahwa lebih daripada sakit penyakit, maka iman percaya mereka masing-masing tetap kuat dan tabah menghadapi sakit penyakit dan persoalan hidup mereka. Mari kita doakan juga gereja-gereja, khususnya GKI Gatot Subroto Purwokerto, bakal jemaat Bumi Ayu yang sedang dalam proses kelembagaan gerejawi menjadi jemaat dewasa dan juga sedang merenovasi gedung gereja dan rencana akan membangun rumah dinas pendeta dan pavilion untuk tamu gerejawi. Kiranya rencana ini berkenan di hadapan Tuhan dan juga segala keperluan baik material, tukang-tukang, tenaga ahli, semua dapat bekerja sama untuk merenovasi dan membangun. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga gereja-gereja di seluruh muka bumi supaya tetap tekun, bersekutu, bersaksi, dan melayani untuk hormat kemuliaan Tuhan Allah Bapa yang di surga. Mari kita ingat juga korban bencana alam, gempa di Cianjur, dan musibah-musibah lain, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Kiranya semua korban diberi ketabahan dan kekuatan dari Tuhan. Peperangan, perselisihan antar negara. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, damai di bumi. Akhirnya marilah kita tutup dengan bersama menyanyi dalam hati kita, tetapi juga dengan bersuara doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.